Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana melakukan klasifikasi multispektra penutup lahan menggunakan metode unsupervised dengan algoritma K-means menggunakan software atau perangkat Envy. Nah, baik, sebelum kita perlihatkan tutorialnya, step by step-nya, saya akan coba menjelaskan sedikit teori pengantar untuk klasifikasi multispektra penutup lahan. Penutup lahan perlu diketahui bahwa menurut tulisan dan Kiefer tahun 94 adalah objek vegetasi dan konstruksi artifisial yang menutupi permukaan bumi yang berkaitan dengan jenis kenampakan di permukaan bumi seperti bangunan kekotaan, danau, dan vegetasi. Istilah penutup lahan ini berbeda dengan penggunaan lahan. Istilah penutup lahan berkaitan dengan jenis kenampakan objek yang menutupi permukaan bumi, sedangkan penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu. Sehingga sederhananya penutup lahan ini adalah objek yang menutupi bumi tanpa ada intervensi manusia di dalamnya. Kemudian interpretasi yang akan dilakukan ini sesuai dengan rujukan pada klasifikasi SNI 7645 strip 1 tahun 2014. Seperti bisa kita lihat pada lampiran C ini. Lampiran C kelas menutup lahan 1:250.000 untuk Citra Lenset 8. Jadi nanti skalanya ada pada skala ini ya. Karena apa? Sumber datanya tadi adalah Lenset 8 dengan resolusi spasial 30 meter. Maka ketika dikonversikan menjadi skala petanya menjadi 1:250.000. Ketersediaannya seperti itu dalam SNI-nya. Karena di SNI ini hanya tersedia untuk skala 1:1.250.000 dan 1:50.000 atau 1:25.000. Nah, kalau 1:1 juta itu terlalu kecil, begitu juga 1:50.000 ini terlalu besar, sehingga yang tepat di skala 1:250.000. Oke. Nah, klasifikasi ini digunakan nantinya untuk mengelompokkan kenampakan-kenampakan tertentu yang memiliki kesamaan nilai spektra atau feature lain, misal berdasarkan asosiasi, ukuran, dan lain-lain. Secara umum, klasifikasi ini dibagi menjadi dua ya. Yang akan kita bahas yang sekarang adalah unsupervised classification atau klasifikasi tak terbimbing. Nah, apa sebetulnya klasifikasi tak terbimbing ini? Ya ini jelas kebalikan dari yang terbimbing atau yang supervised, di mana nantinya nilai-nilai piksel dikelompokkan terlebih dahulu oleh komputer ke dalam kelas-kelas spektral menggunakan algoritma klasterisasi. Nah, dalam metode ini, di awal proses biasanya analis akan menentukan jumlah kelasnya ada berapa yang akan dibuat. Kemudian setelah mendapatkan hasil, analis menetapkan kelas-kelas objek terhadap kelas-kelas spektra yang telah dikelompokkan oleh komputer. Jadi nanti kelas spektralnya ada, baru kita memberikan penamaan, baru kita melakukan interpretasi di dalamnya. Analis bisa menggabungkan beberapa kelas yang dianggap memiliki informasi yang sama menjadi satu. Misal kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 adalah hutan, perkebunan, sawah. Maka analis bisa mengelompokkan kelas-kelas tersebut menjadi satu kelas, yaitu kelas vegetasi. Jadi pada metode ini tidak tercampur tangan manusia. Algoritma yang bisa digunakan untuk menyelesaikan metode ini adalah ada isodata dan K-means. Nah, gitu ya. Jadi untuk isodata saya sudah ada hasilnya. Untuk tutorial ini mungkin saya akan demonstrasikan dengan K-means ini ya. Maka di akhir nanti kita akan bandingkan hasil dari isodata dengan K-means. Nah, untuk isodata sendiri ini mengklasifikasikan kelasnya secara merata. Jadi piksel-piksel ini diklasifikasikan ke kelas terdekat, setiap iterasi kalkulasi ulang sarana dan mereklasifikasi piksel sehubungan dengan cara baru. Iteratif membelah kelas, penggabungan, dan menghapus dilakukan berdasarkan parameter input threshold. Semua piksel diklasifikasikan ke kelas terdekat kecuali deviasi standar atau ambang batas jarak yang ditentukan. Dalam hal ini, beberapa piksel mungkin unclassified jika mereka tidak memenuhi kriteria yang dipilih. Proses ini berlanjut
sampai jumlah piksel dalam setiap perubahan kelas kurang dari ambang perubahan piksel yang dipilih atau jumlah maksimum iterasi tercapai. Ini contoh dari ini ya. Nah, ini hasil dari klasifikasi isodata. Contoh dari klasifikasi isodata. Nah, kita bisa melihat di sini ada yang tidak terkelaskan. Nah, yang hitam ini ya. Ini sedikit, makanya di tampilan citranya juga tidak nampak yang tidak terkelaskan. Nah, kemudian yang biru ini waduk, kita akan kasih penamaan setelah nanti dikelompokkan atau diklasterisasi secara otomatis oleh komputer berdasarkan algoritma isodata kalau ini ya. Nanti kita akan praktekkan yang K-means. Baik, ini contoh yang sudah jadi. Bagaimana kita membuat yang K-means ini ya. Membuat yang K-means sama sebetulnya langkahnya. Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu bahwa K-means ini menggunakan pendekatan analisis kelas yang mengharuskan analis untuk memilih jumlah kelas yang berlokasi di data. Sewenang-wenang ini menempatkan sejumlah pusat klaster. Kemudian iteratif repositions mereka sampai keterpisahan spektra yang optimal dicapai. Klasifikasi ini juga menggunakan teknik jarak minimum. Setiap iterasi kalkulasi ulang berarti kelas dan mereklasifikasi piksel sehubungan dengan cara baru. Semua piksel diklasifikasikan ke kelas terdekat kecuali deviasi standar atau ambang batas jarak yang ditentukan. Dalam hal ini beberapa piksel mungkin unclassified jika mereka tidak memenuhi kriteria yang dipilih. Proses ini berlanjut sampai jumlah piksel dalam setiap perubahan kelas kurang dari ambang perubahan piksel yang dipilih atau jumlah maksimum iterasi tercapai. Nah, secara umum itu perbedaan antara algoritma, isodata, dan K-means yang jelas metode klasifikasi multispektra unsupervised ini digunakan manakala akan melakukan pengkelasan yang wilayahnya tidak diketahui oleh analis atau interpreter. Sehingga nanti menyerahkan pengklasifikasiannya itu kepada komputer secara otomatis berdasarkan nilai spektral. Nah, baik, bagaimana langkahnya? Kita coba ya. Di sini kita akan panggil dulu pertama kali adalah citra yang sudah di-resize atau sudah dipotong berdasarkan wilayah kajian yang akan dikaji. Kita panggil yang ini ya. Kalau saya nyimpennya di sini, nah ini adalah Lenset 8 Kota Bandung. Sudah tampil, maka kita coba tampilkan true color-nya, komposit 432. Nah, seperti ini. Ini saya sengaja mengambilnya kecil supaya prosesnya tidak terlalu lama. Ini ya, ini wilayah Kota Bandung, kemudian dengan sedikit waduk Cirata ya, waduk Cirata di sebelah barat, dekat dengan Cianjur. Nah, ini juga Kota Bandungnya hanya sebagian juga ya. Jadi kelangkaan seperti apa? Kita pilih classification, kemudian pilih unsupervised. Nah, ini ada dua pilihannya, ada isodata dan K-means. Yang tadi yang isodata hasilnya ya, kita coba sekarang yang K-means. Dan kita pilih inputnya ini ya, Kota Bandung yang sudah di-resize, kemudian spatial subsetnya kita biarkan, spektral subsetnya juga kita biarkan, semua band kita pakai. Kemudian kita klik OK. Nah, number of class-nya kita pilih misalkan sampai 15 ya. Nah, begitu juga nanti yang isodata ketika kalian praktikkan ya minimal 10 kelas, minimum kelasnya, kemudian maksimum kelasnya 15 juga. Maksimum iteration-nya kita biarkan default, kemudian yang lainnya kita biarkan kosong juga. Sekarang kita pilih tempat penyimpanan. Kasih nama klasifikasi K-means. Gitu ya. Open. Coba oke. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Kalau hasilnya sudah keluar seperti ini ya kita buka, double klik. Nah, ini sudah seperti ini ya. Sudah menghasilkan klasifikasi menggunakan algoritma K-means. Nah, bagaimana kita cara menamai kelasnya? Ya kita tampilkan dulu citra aslinya, kemudian kita lakukan interpretasi kepada hasil pengklasan ini. Kita lakukan klasifikasi atau interpretasi visual.
dengan menampilkan citra aslinya dulu ya. Supaya kita mudah menginterpretasinya, kita tampilkan di Truecolor 432. RGB, oke, seperti ini. Nah, kemudian kita overlay-kan. Pilih overlay, kemudian classification, kemudian klasifikasi K-nya kita pilih oke. Nah, seperti ini. Jadi ada satu kelas yang unclassified dengan warna hitam. Nah, kita akan lihat yang merah ini apa. Nah, yang merah ini adalah waduk ya. Tapi pengkelasannya, penamaan kelasnya kita harus merujuk kepada SNI tadi. Maka waduk itu apa sih di kelas SNI itu masuknya? Ini halaman 14 ya. Halaman 14 kita lihat. Atau di lampirannya. Oke, lampirannya kita coba search. 250.000 ya. 250.000 skalanya. Kenapa 250.000? Karena berdasarkan ini ada hitungan standar atau sederhana gitu yang dikeluarkan dinyatakan oleh Sutanto tahun 2012 ya. Tahun 2012 bahwa konversi dari citra ke skala, resolusi spasial ke skala adalah resolusi spasial citra kali 10.000. Nah, kalau Landsat 8 ini 30 meter, maka kali 10.000 itu jadi 300.000 ya skalanya, 1:300.000. Nah, di sini ada SDSNI-nya ada yang skala 250.000, jadi masih dekat dengan 300.000, jadi masih ditoleransi gitu ya menurut Sutanto. Mana ya? Saya sudah cantumkan juga itu di modul ya. Nah, di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi kenapa skalanya 250.000? Karena hitungannya ini ya. Dasar Sutanto. Nah, kalau ditarik ke 50.000 itu tadi terlalu besar, kalau diturunkan juga ke 1 juta itu terlalu kecil. Sehingga idealnya penamaan kelas untuk penutup lahan berdasarkan SNI ini lebih tepat di tabel C1 ini, kelas penutup lahan 1:250.000. Nah, seperti itu. Danau yang tadi itu kan danau buatan ya, danau buat atau waduk ya, waduk. Nah, waduk itu ini nama penamaannya. Waduk tubuh air atau genangan air permanen hasil rekayasa manusia yang digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya pengendalian banjir, irigasi, penyediaan air baku dan sebagainya. Itu untuk waduk Cirata ya. Kita berarti memberikan penamaannya waduk. Sini nomor 1 ini adalah waduk. Oke, kita pilih option, kemudian edit class color. Ini adalah waduk. Nah, kita rename seperti itu, kemudian kita coba ganti warnanya menjadi biru. Oke, kemudian yang satu ini apa? Yang satu ini, nah, ini kita lihat, kita interpretasi di sini ya. Ini yang hijau-hijau itu apa? Ini masih seperti tubuh air ya, masih seperti tubuh air. Oke, kita lihat di klasifikasinya. Tubuh air sesuai dengan tampilan di sana itu yang paling tepat apa penamaan kelasnya? Kelas penutup lahannya. Kita lihat di sini. Misalkan tubuh air alami gitu ya. Tubuh air alami. Nah, yang ini ya. Oke, seperti itu. Tubuh air alami lain. Kita masuk lagi ke sini. Kemudian juga misalkan yang ini masih sama tidak? Ini juga masih sama ya, kelas 3 masih tubuh air. Kemudian kelas 4 tubuh air juga ya. Nah, berarti kita bisa kelas 4. Ya, ini masih di tubuh air ya. Kalau kita lihat interpretasi baik itu dari segi warna, rona, bentuk gitu ya. Masuk ke tubuh air. Kalau yang 5, nah yang 5 juga masih masuk ya. 5 masuk, kemudian begitu juga yang 6. 8 ini sudah, oh ini juga masih 8. Nah, sampai dengan yang 8 berarti ya. Dari kelas 3 sampai kelas 8 itu adalah tubuh air. Oke. Edit. Ini tubuh air alami lainnya. Air alami lain. Oke, kita ganti warnanya menjadi cyan ini ya. Satu gitu ya. Kita ganti yang 3 juga sama. Air alami lain 2, warnanya cyan. Kemudian
keempat sama juga, ininya 3, sian juga warnanya. Kemudian yang 5 sama juga, sudah sian ya, kita cek lagi. Nah, warnanya sian. 4, oke. Kemudian yang 5 juga masih ya, 5 masih, ininya 4, oke. Yang 6 juga sama. Ini sampai 8 ya, sampai 8, yaitu tumbuh air alami lain. Oke, nah sekarang kita lihat, oke dulu ya, kita lihat yang kelas 9 ini apa. Nah, kalau kelas 9 ini nampaknya sudah berbeda ya. Kalau kita interpretasi di sini, nah kemudian juga di zoom-nya kita lihat di sini, ini objeknya secara visual warnanya adalah hijau ya, warnanya hijau. Nah, ini kemungkinan besar adalah vegetasi. Oke, vegetasi. Vegetasinya apa? Kita lihat di kelas ini ya. Ada apa saja pilihannya? SNI-nya. Ada hutan lahan tinggi, hutan lahan rendah, hutan rawa gambut, hutan mangrove, sabana. Nah, saya kira ini lebih cocok adalah ini ya, penutup lahan berupa vegetasi yang tumbuh secara alami atau hanya sedikit mengalami intervensi manusia. Jadi yang paling tepat adalah ini, liputan vegetasi alami. Oke, liputan vegetasi alami. Itu untuk nomor 9, liputan vegetasi alami. Kita nomor 10 berapa? Nah, kalau nomor 10 ini sudah beda. Oke, berarti kelas 9 itu liputan vegetasi alami. Kelas, kemudian ini ya, liputan vegetasi alami. Oke. Nah, kelas 10-nya apa? Kelas 10 ini lebih ke seperti tanah terbuka. Atau kalau kita lihat ke sini, ini di tengah kota ini lebih kepada pemukiman ya. Pemukiman. Oke. Oke, ini adalah pemukiman. Kita lihat penamaan yang pastinya apa. Masih di skala 1/140.000 ya. Jangan sampai ketukar ke skala yang lain. Nah ini ya, bangunan pemukiman atau campuran. Bangunan permukiman berarti ya. Bangunan permukiman. 10 ini bangunan permukiman, option, editor, color. Oke, ini 10 bangunan permukiman. Ya, cocok warnanya ini. Yang ini kita ganti ya warnanya, hutan vegetasi. Warnanya coba dengan green. Oke, sekarang yang 11 apa? 11, nah ini juga sama ya. 11 sama bangunan permukiman. Oke, yang 12, yang 12. Nah, ini 12 vegetasi ya. Vegetasi. Oke, ini dulu ya. Bangunan pemukiman 11. Dua gitu ya. Ini disamakan warnanya dengan ini. Misalkan saya kasih warna di sini orange.
4. Nah ini misalkan ini juga sama disamakan. Ini sudah. Sekarang yang 12 ini vegetasi. 13 ini 13 juga sama ya. Vegetasi 12 13 sama vegetasi, liputan vegetasi alami. Liputan vegetasi alami. Liputan vegetasi alami 1. Liputan vegetasi alami 2. Warnanya green, ini juga sama warnanya green. Oke. Kemudian yang 14. Ini 14 juga sama ya. Liputan vegetasi alami. Liputan vegetasi alami. Dan 15 saya kira ini, nah ini kita lihat yang putih ini sama semua ya. Bagus, yang putih ini sama, terkelaskan sama semua. Kita lihat di kelas nama penamaan penutup lahannya. Nama kelas penutup lahannya. Ini bangunan bukan permukiman ya. Bangunan bukan permukiman. Kita lihat lagi apakah ada yang lebih tepat. Ya, bangunan bukan permukiman ini apa? Bangunan yang dibuat untuk kegiatan selain tempat tinggal permanen, terutama meliputi perdagangan dan industri. Nah, saya kira itu tepat ya. Bangunan bukan permukiman. Bangunan bukan permukiman. Cuman kita kasih warna. Ya ini saya kira sudah cocok lah warnanya. Oke. Nah kalau sudah kita tinggal klik file, save change to file. Yes. Nah hasilnya kita lihat di folder tempat penyimpanannya tadi. Nah di sini ya klasifikasi Kmin, kemudian kita coba tampilkan drag di ArcMap. Nah seperti ini. Oke. Ini hasil dari klasifikasi Kmins. Nah, mana yang lebih bagus antara Kmins dengan klasifikasi data, kita bisa interpretasi di sini. Kita bisa komparasikan. Nah, kalau kita lihat secara visual, secara sekilas, memang klasifikasi ISO data ini lebih akurat gitu ya, atau lebih sesuai dengan tampilan pada citra. Kalau akurasinya nanti perlu diuji akurasi di lapangan ya. Nah ini seperti ini, jadi dengan cara-cara seperti itu kita bisa menghasilkan kelas penutup lahan menggunakan klasifikasi multispektral dengan metode unsupervised. Nah, perbedaannya apa? Ya kita bisa melihat di sini antara ISO data dengan Kmin. Di ISO data bisa terlihat jaringan jalannya ya. Dan lain-lainnya silakan kalian nanti identifikasi lagi, interpretasi lagi, komparasikan perbedaan kelebihan masing-masing dari ISO data dan Kmins. Nah, sekian untuk tutorial klasifikasi multispektral dengan metode unsupervised terkait dengan penutup lahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.